Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayat ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita bisa berada di masjid yang kita cintai ini. Juga memberikan kita nikmat iman dan meyakini bahwa segala perintahnya adalah kewajiban bagi kita. Banyak orang yang di luar sana yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak terpanggil jiwanya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Karena salah satu nikmat yang paling penting pada dirinya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadirkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada baginda, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah khatib berwasiat mengajak kepada kita bersama, terutama untuk diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan jalan inilah kita akan dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Seorang yang kaya dipandang mulia karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin dipandang mulia sebab takwanya. Rakyat biasa mulia karena takwanya. Begitupun kita sebagai pemimpin ini mulia karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini tepatnya tanggal 28 Oktober. Pada tanggal 28 Oktober tahun, lebih tepatnya 92 tahun yang lalu, kita diingatkan pada momen yang sangat bersejarah bagi kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Di mana saat itu kita diingatkan betapa besar peran para pemuda terhadap negeri kita ini, terhadap bangsa kita ini. Mereka berjuang dengan perjuangan yang sangat kuat dan persatuan yang sangat kuat. Mereka mampu mengusir para penjajah di negeri ini, sehingga hasil dari perjuangan dan persatuan itu muncullah sebuah kesepakatan yang luar biasa dalam rangka menjaga bangsa ini dari penjajah dan perpecahan. Dan itu tertuang dalam bunyi Sumpah Pemuda, bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sehingga sampai sekarang ini perjuangan itu masih kita peringati bersama-sama. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bukan hanya bangsa ini saja, beberapa abad yang lalu pada masa perjuangan Rasulullah SAW, peran pemuda
tak kalah pentingnya dalam mengibarkan panji Rasulullah SAW. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, dan yang lainnya. Perjuangan mereka sering kita baca dan sering kita dengar dari ceramah-ceramah para mubalik kita. Tanpa peran pemuda, kita tidak akan mungkin merasakan negara yang seperti yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Tanpa pemuda, kita tidak akan merasakan risalah yang kita yakini mungkin tidak dapat kita rasakan. Begitulah pentingnya peran pemuda bagi bangsa dan negara ini. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, pemuda seperti apa yang sekarang ini yang akan meneruskan estafet bagi kita? Pemuda yang seperti apa dan yang bagaimana yang mampu menggerakkan panji Rasulullah SAW hingga saat sampai sekarang ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita renungkan sejenak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Di dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita kebenaran-kebenaran tentang kebenaran para pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka pemuda adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang. Nasihat Rasulullah SAW salah satunya adalah manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara kepadamu. Salah satu nasihat Rasulullah SAW, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dari ayat dan hadis tampak pula bahwa masalah kepemudahan di dalam Islam sangat ditekankan. Ditekankan bukan karena masa muda ini untuk mencari bekal kita di hari tua, tetapi melainkan di masa muda segala kekuatan dahsyat akan terlihat. Adapun karakter pemuda yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pemuda yang selalu menyeru kepada kebenaran. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 181 dijelaskan, yang artinya di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak. Dengan hak itu pula mereka menjalankan kebenaran. Pemuda yang berani mengatakan yang benar, pemuda yang berani membela yang benar, berani menjaga yang benar walau apapun yang menghadang mereka. Jika kita perhatikan pemuda sekarang ini, begitu bobroknya akhlak pada pemuda kita saat sekarang ini. Jangankan untuk berkata benar, membela yang benar saja mereka enggan. Penyakit pemuda ini tentunya disebabkan oleh peran kita sebagai orang tua yang mungkin kurang memperhatikan mereka, kurang memberikan pendidikan agama. Terkadang kita sering menduakan urusan agama kita dibandingkan dunia. Yang menjadi tolak ukur kita pada saat sekarang ini adalah suksesnya seseorang adalah ketika ia memiliki harta. Suksesnya seseorang dengan dilihat dari jabatan yang ia miliki tanpa kita sadari. Inilah yang tertanam pada para pemuda kita, sehingga pemuda kita kering dari nilai agama, moral dan etika. Untuk mencetak generasi muda yang berani berkata benar, peran yang pertama adalah peran dari orang tuanya sendiri. Yang kedua adalah peran dari tempat pendidikan sekolahnya, dan yang ketiga adalah pendidikan di lingkungan sekitarnya. Kemudian pemuda yang kedua yaitu adalah mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang bersikap lemah lembut kepada orang mukmin, yang bersikap keras kepada orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang Ia kehendakinya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui.
Dari ayat ini dijelaskan bahwa ada 4 ciri pemuda yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pemuda yang bersikap lemah lembut terhadap muslim lainnya. Sebagai agama rahmatul lil alamin, tentunya pemeluknya dianjurkan bersikap baik kepada semua alam, terlebih lagi kepada kaum mukmin yang memiliki ikatan akidah yang satu dengan yang dirinya. Lemah lembut dengan mukmin lainnya adalah ciri pemuda yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan. Inilah contoh persatuan dan ikatan kita sesama mukmin. Kedua, bersikap keras kepada orang kafir yang jelas-jelas memusuhinya. Ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan tenaganya dan dengan ilmunya. Kemudian yang keempat adalah tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Karena pemuda yang goyah dengan celaan orang dan ocehan orang yang suka mencela tidak akan bisa membawa bangsa dan agama ini untuk bertahan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pemuda yang keempat yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu mereka saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain serta taat dalam menjalankan agama. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 71. Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian mereka. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan bijaksana. Kemudian golongan yang keempat adalah pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merusak janji kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah mereka yang tidak ragu-ragu dalam berkorban dengan jiwa mereka, harta mereka dan demi kepentingan agama, yaitu agama Islam. Kemudian yang keenam adalah pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali dari naungannya. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang laki-laki yang terpaut kepada masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dan orang yang matanya mengalirkan, orang laki-laki yang diajak seorang perempuan yang mulia lagi cantik, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah yang menguasai seluruh alam. Dan laki-laki yang bersedekah dan menyembunyikan amal sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah tadi ciri pemuda atau karakteristik pemuda yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Maka di akhir khutbah ini khatib menyampaikan bahwa peran pemuda adalah peran yang sangat penting dalam menjaga agama dan bangsa ini. Jika pemuda yang ada di sebuah negara atau bangsa tidak bermoral, maka tunggulah kehancuran negeri dan bangsa itu. Begitupun dalam konteks agama, jika pemuda yang ada pada suatu agama, khususnya Islam, jika tidak bermoral, maka hancurlah dan berantakanlah agama kita. Khatib berpesan, janganlah wahai pemuda, janganlah kamu kotori dirimu dengan narkoba, hura-hura dan hal yang jauh dari agama. Tanamkanlah semangat religius pada dirimu dan jagalah agamamu dan jagalah negaramu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jamain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة